Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Mulyasari dengan NIM F1S1 25031 kelas R003, Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan rekapitulasi tugas mata kuliah aplikasi komputer untuk semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Puji syukur ke kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan rekap tugas mata kuliah Aplikom selama 1 semester dengan baik. Dokumen ini saya susun sebagai bentuk rangkuman pekerjaan atau tugas yang telah dilaksanakan selama periode semester 1 dan juga untuk pemenuhan tugas proyek akhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama dosen pengampu dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerjasamanya sehingga pembuatan rekap tugas ini dapat terselesaikan. Dimulai dari pertemuan pertama, yaitu pengantar perkuliahan aplikasi komputer. Pada pertemuan pertama ini, saya diberikan materi terkait aplikasi komputer yang terdiri dari pengenalan komputer, apa itu komputer, komputer berasal dari kata apa, terus bagaimana sistem komputer tersebut. Lalu ada klasifikasi komputer berdasarkan generasi, bagaimana generasi pertamanya, generasi keduanya, generasi ketiga, hingga generasi keempat, yaitu pada periode 1970 hingga sekarang. Lalu ada manfaat komputer, dan manfaat utamanya adalah untuk mempermudah pekerjaan. Lalu selain itu ada sebagai sarana hiburan, sebagai sarana informasi, sebagai sarana pendidikan, dan sebagai sarana komunikasi. Lalu ada peran komputer dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, barang dan jasa, industri otomotif, konstruksi, dan industri film untuk memudahkan editing, efek visual, dan animasi. Ada cara kerja komputer, komputer menjalankan perintahnya secara berurutan, dimulai dari input, lalu menyimpan data dari input tersebut, lalu memprosesnya, lalu menghasilkan output. Lalu ada proses menyalakan komputer yang disebut juga dengan booting. Ada pastikan semua kabel terhubung dengan benar, pastikan eh, terhubung dengan aliran listrik, lalu tekan tombol power, lalu komputer akan melakukan post, dan BIOS mengakses boot sektor untuk membuat bootloader, lalu bootloader memulai sistem operasi. Lalu yang terakhir ada mematikan komputer dengan benar. Yang pertama itu klik start atau menu, pilih turn off computer atau shutdown karena terdapat banyak pilihan seperti standby, turn off, restart, cancel, dan cancel. Lalu matikan monitornya. Masuk ke pertemuan kedua yaitu Microsoft Word. Di sini saya diberikan tugas untuk membuat surat keterangan. Saya dikenalkan dengan membuat header untuk nama organisasi, lalu mengisikan alamatnya, nomor teleponnya, dan email dari organisasi tersebut, judul suratnya, nomor suratnya. Lalu di sini saya menggunakan fungsi mailing pada Word untuk menautkan data ke data Excel. Ada data nama, data umur, data jenis kelamin, data pekerjaan, dan data alamat yang bisa diinput. Begitu juga dengan berat badan, tinggi badan, tekanan darah, golongan darah, dan riwayat penyakit. Di sini saya juga menambahkan elemen yang bisa saya insert di Word untuk tampilan surat yang lebih baik. Masuk ke pertemuan ketiga, masih tentang Microsoft Word, namun dengan tugas yang berbeda, yaitu saya akan memanfaatkan heading dalam dalam pengotomatisasian daftar isi. Di sini saya menggunakan heading 1 untuk judul besar, lalu heading 2 untuk judul di bawahnya, lalu heading 3 untuk judul yang berada di bawah judul heading 2. Jadi tampilannya bisa saya otomatisasikan dengan cara cukup menginsert table of contents. Lanjut ke pertemuan keempat, sudah masuk ke Microsoft Excel. Saya di sini mempelajari tentang fungsi dasar. Diberikan sheet 1 yaitu sampel. Di sini saya mengalihkan kolom harga dengan kolom jumlah dengan rumusnya seperti ini, sama dengan kolom harga tanda bintang sebagai kalinya lalu dikalikan ke kolom jumlah sehingga menghasilkan total. Saya juga mempelajari rumus-rumus lainnya seperti rumus subtotal untuk menghitung keseluruhan total, lalu PPN-nya ini untuk mengurangi subtotalnya tadi dengan mengalihkannya dengan 10%. Lalu subtotalnya tadi hasil pengurangan dari subtotal dengan PPN-nya yang 10%. Untuk ke sheet 2, ini sama seperti sebelumnya, yaitu sum, saya hanya perlu menjumlahkan seluruh subtotal dengan rumus sama dengan subtotal data yang ingin dijumlahkan.
Lalu masuk ke sheet 3 ada average, max, max dan min. Di sini saya menggunakan rumus average untuk menghitung nilai rata-rata dan nilai terendah serta nilai tertingginya. Cukup di blok dari kolom yang data yang ingin kita hitung rata-ratanya, begitu juga dengan min dan max-nya juga. Lalu untuk sheet 4 yaitu penggunaan rumus if. Di sini ada rumusnya untuk menghitung total dari keseluruhan nilai, lalu ada keterangan lulus dan tidak lulusnya. Kita menggunakan bagaimana jika si total ini lebih dari 300 maka dia hasilnya lulus, dan jika tidak, maka dia tidak lulus. Begitu juga pada kolom beasiswa, juga menggunakan rumus if. Lanjut ke sheet 5, yaitu saya membuat grafik. Di sini saya diberikan pertanyaan untuk membuat grafik penjualan mobil dengan mana yang lebih banyak dibeli. Jadi saya memblok merek mobil, lalu saya memblok total penjualannya. Lalu saya klik kanan dan klik chart. Di sini muncul total penjualannya, dan ternyata yang paling banyak adalah mobil Ayla. Berdasarkan tabel yang sudah disediakan sebanyak 3 total penjualan. Lanjut ke pertemuan 5, yaitu Microsoft Excel juga dengan tugas yang berbeda, yaitu fungsi logika dan fungsi lookup. Di sini saya menggunakan rumus VLOOKUP untuk menginput data secara vertikal, menginput data tabel dari tabel yang lain secara vertikal, alias dari kiri ke kanan ke tabel utama. Lalu untuk how lookup itu menginput data dari tabel yang lain juga, namun secara horizontal, berarti dia dari atas ke bawah. Kalau ini ada indeks, indeks ini dia untuk mendeteksi eh, kolom mana dari tabel yang lain. Kalau dia indeks 2, maka dari tabel yang lain secara VLOOKUP, dia adalah jenis kamar. Tapi kalau dia secara HLOOKUP dan dia berada di tabel yang kode kamar ini, maka dia ada di indeks 1, 2, 3. Indeks 3 ada di baris tarif per malam. Lanjut ke pertemuan 7, masih Microsoft Excel dengan tugas pembuatan pivot table. Saya diberikan data di sheet 1 terkait jumlah penjualan game. Di sini untuk pivot table itu untuk memudahkan kita jika kita terdapat banyak data. Jika kita kita bisa lihat di sheet 2 ini hanya ada tahun dan juga sum of global sales, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa di mana penjualan global sales per tahunnya. Jadi seperti itu. Begitu juga yang lainnya ya. Lanjut ke pertemuan 7, sudah masuk ke Microsoft PowerPoint. Di sini saya membuat PowerPoint terkait roadmap saya, bagaimana pembelajaran pada program studi sistem informasi. Saya menjelaskan tujuan saya terkait rencana perkembangan saya sebagai mahasiswa sistem informasi, tujuan saya untuk pembuatan roadmap ini. Lalu saya menjelaskan diri saya, dan saya eh, membuat fokus pada setiap semester. Seperti semester 1 saya fokus mengenali lingkungan kampus dan dasar bidang sistem informasi. Lalu semester 3 saya memahami proses pembangunan sistem informasi mulai dari analisis, desain, hingga implementasi sederhana. Semester 5 saya berfokus untuk transisi menuju dunia profesional dan penelitian awal. Pada semester 6 saya sudah mulai fokus penyelesaian tugas akhir. Pada semester 8 yaitu penutup sekaligus awal karir profesional. Masuk ke pertemuan 9, kolaborasi digital dengan Google Workspace. Di sini saya menggunakan aplikasi Google Calendar, Keep, Drive, dan Docs. Saya diberikan tugas untuk membuat refleksi singkat pada Google Workspace. Di sini saya menggunakan Google Calendar untuk membuat jadwal perkuliahan, lalu Google Tasks untuk membuat to-do list selama 1 minggu, lalu Google Drive untuk mengupload materi di dalam folder, dan Google Doc untuk membuat refleksi ini. Masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 13 terkait tren AI, ChatGPT, Copilot, dan Canva AI. Di sini saya juga membuat refleksi terkait evaluasi penggunaan AI. Saya menjelaskan bagaimana manfaat terbesar yang saya rasakan dari penggunaan AI tool saat mengerjakan tugas, salah satunya untuk efisiensi waktu. Lalu tantangan atau keterbatasan saat menggunakan AI, lalu bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan AI itu tetap etis dan tidak merugikan proses pembelajaran. Yaitu dengan kita memvalidasi data yang diberikan oleh AI. Tidak hanya cukup percaya dari AI saja, tapi perlu dikaji ulang. Lalu ini adalah jawaban dari Copilot di saat saya
eh, memberikan prompt, memberikan jurnal kepada Copilot, lalu memintanya untuk meringkas jurnal tersebut dalam 5 poin utama, dan ini adalah jawaban dari Copilot AI. Lalu ini adalah hasil dari pembuatan poster melalui Canva AI, yaitu poster untuk lowongan kerja sebagai software engineer. Simpulan untuk laporan ini, perkuliahan aplikasi komputer memberikan pemahaman dan keterampilan penggunaan aplikasi komputer yang mendukung keputusan akademik dan kerja. Materi dimulai dari pengenalan komputer, dilanjutkan dengan penguasaan Microsoft Word terkait penggunaan heading, header, dan pembuatan daftar isi. Microsoft Excel untuk pengolahan data dan analisis data, serta Microsoft PowerPoint untuk penyajian presentasi. Selain itu, saya sebagai mahasiswa juga diperkenalkan dengan kolaborasi digital melalui Google Workspace dan pemanfaatan tren kecerdasan buatan AI secara produktif. Secara keseluruhan, perkuliahan ini itu meningkatkan kemampuan teknis, kerapian kerja, serta kesiapan menghadapi perkembangan teknologi digital. Baiklah, sekian presentasi saya terkait rekapitulasi tugas mata kuliah aplikasi komputer. Saya mohon maaf bila ada saya salah kata. Saya Fadila Mulyasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.